Halo nakama One Piecepedia ya, selamat datang kembali di channel YouTube kita dan kali ini kita ngebahas One Piece chapter 1017 ya. Bagi kalian yang belum follow akun TikTok kita ya silahkan follow dulu di One Piecepedia ya, ada linknya di deskripsi. Karena kita ngebahas One Piece tiap hari di situ ya. Ini untuk yang panjang-panjang aja ya lah, yang nggak bisa dibahas dalam waktu 1 menit karena di TikTok itu kan 1 menit ya, 3 menit bisa tapi sistemnya upload. Oke, jadi kita langsung aja bahas chapter. Seperti biasa nggak ada gambar karena ini masih baru. Kecuali kalau untuk pembahasan lain nanti baru aku tambahin gambar ya. Jadi kalian nggak usah terlalu fokus sama apa visualisasinya, kalian matiin, kalian dengerin aja juga bisa. Oke, sekarang di chapter 1017 ya. Judulnya itu adalah The Order ataupun Perintah. Dan entah kenapa di cover story-nya ini aku senang banget bentuk bagi yang kayak gini ya. Kreatif juga bagi ini ya. Ya, jadi kita kembali ke performance floor ya, lantai pertunjukan yang ada di dalam kubah situ ya. Di situ dari kemarin bentuknya si Queen tuh gitu-gitu aja gitu ya, sambil noleh ke belakang gitu kan, lehernya dipanjangin. Nah, di sini yang bukan cukup aneh sih, maksudku gimana ya? Kan si Tama tuh kan Tama diteriakin sama si Queen, terus dia pingsan. Nah, tapi ternyata kasusnya si Tama ini nggak sama dengan kasusnya si Sugar, di mana Sugar ketika dia pingsan, itu kekuatannya langsung efek-efeknya itu hilang semuanya. Sementara si Tama udah pingsan tapi dia masih pengaruh Kibidango-nya itu masih ada terhadap Smile User ya. Jadi bisa dibilang ini buah iblis ini memang kalau untuk pertarungan mungkin nggak ofensif ya, tapi strategikal ya sih namanya, strategis apa sih ngomongnya gitu. Jadi bisa dibilang overpower ini ya. Nah di sini juga Tama pingsan ini ditunjukin gitu kan, ditunjukin beberapa battle ya, mulai dari battle Frankie lawan Who's dan juga Jinbe versus Who's dan juga Frankie ya ngelawan si Sasaki, tapi Sasakinya nggak dilihatin di sini. Ya di sini mereka tuh diserang, jadi kayak istilahnya tuh kayak dikeroyok sih ya. Cuma ya emang Jinbe sendiri bilang ya wajar gitu kan. Kami mulai pertarungan ini 5.000 lawan 30.000 orang. Kami akan tahu konsekuensinya, kurang lebih seperti itu gitu loh. Jadi dia nggak ada yang protes gitu kan. Namanya pertempuran bajak laut kan. Mau 1 lawan 1, mau 5 lawan 1 nggak masalah sebenarnya. Nah, mulai dari pertarungan Jinbe versus Husu ya, Frankie versus Sasaki, dan bahkan Inuarashi versus Jack itu semuanya dibantu sama anak buah mereka karena jumlah mereka yang banyak. Belum lagi itu para headliner itu juga menyerang anggota-anggota Kaido yang sudah diberikan perintah oleh Tama. Nah, akhirnya kemudian Tama bangkit dan memberikan perintahnya melalui loudspeaker ataupun announcer yang dipakai Bawang. Jadi semua orang yang ada di kastil ataupun yang ada di kubah tersebut mampu mendengar Otama. Dan kemudian dia memberikan perintahnya yaitu bertarunglah untuk Luffy dan Momonosuke. Nah, akhirnya semua Smile User yang udah diberikan Kibidango oleh si Speed di awal-awal itu akhirnya berubah haluan dan kembali ya. Maksudnya itu kembali mendukung aliansi samurai dan melawan pasukan Beast Pirate. Dan di sini juga ada scene di mana Luffy sudah dimasukkan ke dalam kapal selam ya, dan beberapa anggota Law itu udah mencoba untuk memompa airnya, mengeluarkan airnya gitu kan. Kemudian si ini juga kelihatan Shinobu dan Momonosuke masih hidup dan kelihatannya dia jatuh itu entah di kapal atau mungkin di daratan. Yang jelas bawahnya tuh kelihatan sih kayak kayu-kayu begitu ya. Dan seperti biasa Momonosuke masih takut dengan ketinggian. Ya namanya orang trauma masa kecil kan agak susah dihilangkan Pak memang ya. Ya untuk scene sendiri sih nggak terlalu banyak yang perlu dibahas karena yang paling ramainya ya ini aja sih, beberapa Smile User yang berubah haluan gitu kan, menjadi melawan Beast Pirate gara-gara mengikuti perintah dari Otama. Bahkan Daifugo juga demikian, Daifugo, Briscola, dan Speed yang dari awal emang udah dikasih kebidango sama si Tama. Nah, setelah para Smile User ini diberi perintah oleh Tama, kemudian keadaan mulai berbalik, di mana tadi Inuarashi versus Jack itu terganggu, kemudian Frankie versus Husu juga terganggu, kemudian si Frankie ngelawan Sasaki, Inuarashi versus Jack juga terganggu gitu. Nah, sekarang mereka udah bisa bertarung dengan bebas 1 lawan 1. Di sini juga ada reveal yang cukup menarik, yaitu ternyata si Queen ini adalah cyborg ya. Jadi bentuk hibridnya tuh gimana ya? Kalau aku bilang keren sih. Ya mungkin kita punya definisi yang berbeda tentang soal keren ya. Menurutku nggak keren-keren amat sih. Tapi kalau aku baca kok banyak yang nganggap keren gitu loh. Tapi ya pendapat selera orang kan beda-beda kan. Kalau maksudku keren mungkin kalau cyborg ya Frankie sih. Frankie sama Pacifista. Tapi Queen juga ya oke lah ya.
Tapi bukan berarti dalam artian yang jelek, tapi bagus aja sih kalau bentuknya ya. Dan di sini dia menyebutkan dirinya itu seorang cyborg ya. Jadi cyborg kan bukan robot sepenuhnya ya, setengah robot lah istilahnya kayak gitu ya. Nah, terus di sini juga ada mungkin sedikit clue atau petunjuk bahwa si Queen ini ya kan, itu pernah terlibat dalam proyek yang bernama MADS ya, MADS ya, karena emang dari kemarin dia ngomong Judge Brad, anaknya si Judge katanya kayak gitu ya. Kemudian si Caesar juga waktu di Whole Cake Island kelihatan banget dia protes sama Judge ya. Artinya mereka pernah bareng ya. Berarti kalau dihitung ya, kemungkinan besar yang ada di organisasi MADS ini adalah Queen, Judge, Caesar, sama Vegapunk. Kemudian mereka semua ditangkap dan si Vegapunk itu memilih bekerja untuk pemerintah dunia. Mungkin ya, mungkin. Ini masih belum diungkap. Jadi kita tunggu aja nanti yang kejadian sebenarnya seperti apa gitu kan. Dan di sini juga Chopper memiliki bentuk baru di mana dia jadi lebih kecil tapi omongannya jadi kayak kakek-kakek ya. Kalau untuk namanya sendiri di sini dia Baba Jiji Chopper ya, Baba Jiji Chopper. Ini merupakan efek samping dari Rumble Ball yang sudah dipadukan dengan Caesar. Nah, kemudian di sini Miyagi ya, kalau kalian ingat Miyagi itu adalah dokter yang ada di zoo yang kayak yang kambing begitu, Ming kambing dia ya. Nah, dia ternyata membawa sebuah obat dengan kemampuan ultra ya, super regenerasi. Tapi seperti kata Shinobi kan, sesuatu yang bagus itu pastilah ada efek sampingnya, dan efek sampingnya itu adalah nanti si Zoro ini ya, karena kan memang mau diobatkan ke Zoro nih ya. Itu nanti efek sampingnya adalah dia akan menderita 2 kali lipat, Pak. Waduh, gawat ya. Bisa cacat ini dia nih. Nah, kemudian juga di sini ditunjukin ya. Kita kembali ke pertarungan si Jinbe dan Hushu di mana di sini merupakan spotlightnya. Dan ini agak aneh menurutku ya. Seingatku sarung pedangnya si Hushu ini panjang, tapi begitu dia tarik ternyata belati. Apakah ini pedangnya kayak punyanya Gin yang ada di Bleach ya, yang bisa memanjang dan memendek gitu, nggak tahu. Atau memang sarungnya aja yang panjang, terus bentuknya yang pendek, karena aku rasa ini bukan kesalahan gambar, ini pasti kesengajaan. Ya, ada sesuatu yang tersembunyi di sini, nggak tahu apa tapi ya. Nah, di sini juga ya Hushu seperti yang kalian tahu, dia menggunakan beberapa jurus Rokushiki yang sudah di-upgrade seperti Shigan. Kan basicnya itu Shigan, Soru, dan juga Rankyaku. Nah, cuma versi si Hushu ini dia versinya itu versi di-upgrade. Jadi kayak dia pakai Shigan. Kalau yang dulu kan, yang di Water 7 kan Shigannya pakai telunjuk tuh ya. Nah, kalau dia pakai pisau ya. Jadi Blade Pistol namanya. Terus Rankyakunya juga ya. Rankyakunya itu dia menggunakan bentuk yang lebih kuat lagi. Kemudian juga dia bahkan bisa menggunakan Shigan itu pakai giginya ya, jadi namanya Fang Pistol gitu. Fang Pistol, aku nggak tahu kalau bahasa Jepangnya apa sih. Dan di sini si Hushu berubah menjadi bentuk hibridnya ya, seperti yang kita tahu kalau dia buah iblisnya itu adalah Ancient Zoan, Nekonomi model Saber Tiger ya. Saber Tiger. Nah, di sini ada sedikit cerita masa lalu tentang Hushu yang akhirnya menjadi spotlight di chapter 1017 ini, yaitu bahwa dia ternyata mantan anggota CP9 yang disebut-sebut sebagai saingan dari Rob Lucci. Jadi sama kuatnya dengan Rob Lucci kala itu. Kalau sekarang otomatis jauh lebih kuat lagi. Nah, tapi dia di penjara ya. Dia di penjara gara-gara lalai ketika menjaga sebuah buah iblis. Nah, terus untuk ini penjaranya bingung ya. Ada yang bilang di Impel Down. Tapi anehnya, sejauh ini cuma Shiki ya yang berhasil diungkap lolos dalam Impel Down. Nah, tapi ada juga yang bilang kalau dia di penjara bukan di Impel Down. Nah, tapi ini mungkin nanti bakalan diungkap ya. Tapi mau bilang Impel Down, mau bilang bukan Impel Down sebenarnya nggak masalah karena belum diungkap. Nanti tunggu diungkap ya. Tapi kalau misalnya menurut spekulasiku ini kayaknya ini sih. Bukan menurut spekulasiku sih. Ada spekulasi yang menurutku itu kemungkinannya kecil terjadi tapi keren. Yaitu bahwa si Hushu ini adalah tahanan ya di level down, di Impel Down level 6 yang dulu dibebaskan oleh Kurohige. Lah, tapi kan dia nggak mati karena yang nggak mati kan semuanya gabung sama Kurohige. Nah, mungkin aja dia direkrut sama si Kurohige untuk kemudian menjadi mata-mata dan masuk ke dalam grup Kaido. Mungkin, ini spekulasi bukan fakta, jangan dipercaya ya, karena aku masih bisa salah. Yang jelas faktanya ini adalah Hushu ini adalah mantan agen CP9 di mana dia ditangkap ya, dimasukkan penjara gara-gara gagal melindungi buah iblis tertentu. Buah iblis itu adalah buah iblis
Gomu Gomu no Mi ya. Jadi akhirnya kita tahu ya bahwa di chapter 1 Lakiru mengatakan bahwa buah iblis yang kita curi dari kapal musuh hilang ya, karena emang sejatinya ya musuh bajak laut ya kalau pemerintah angkatan laut kan. Akhirnya muncullah kata-kata Jeki si begal gitu kan. Nah, terus banyak juga nih yang berspekulasi mengenai buah-buah iblis ini. Ada banyak sebenarnya, nggak kehitung ya. Kehitung sih, cuma ya terlalu banyak gitu loh. Ada yang mulai dari yang masuk akal, mulai dari yang cukup aneh, yang ngelantur gitu ada. Tapi mungkin aku akan mencoba untuk memberikan beberapa poin ya, yang mungkin menurutku bisa jadi alasan sih kenapa pemerintah tertarik ataupun menjaga Gomu Gomu no Mi ini. Pertama, satu, Gomu Gomu no Mi ini nggak punya kekuatan yang spesial. Maksudnya selain yang mengubah jadi karet gitu loh. Ini cuma karena emang buah iblis langka gitu kan. Jadi setiap ada yang dapat buah iblis langsung diamankan, langsung disimpan sama sama pemerintah dunia biar orang-orang nggak pakai gitu loh. Jadi ya istilahnya ya biasa aja gitu loh. Buah yang biasa cuma langka jadi disimpan. Yang kedua, mungkin pemerintah ini memiliki tujuan ya terhadap Gomu Gomu no Mi. Ada salah satu spekulasi yaitu Gomu Gomu no Mi ini bisa digunakan untuk proyek meraksasakan manusia yang sejak dari dulu dilakukan oleh pemerintah dunia. Caranya seperti apa masih belum diungkap, kalaupun ini benar ya, dan otomatis ini akan berhubungan dengan Vegapunk. Nah, kalau ini benar-benar terjadi, maka nanti kemungkinan besar Vegapunk akan dimunculkan sebentar lagi. Yang ketiga, ada yang bilang ini adalah buah iblis dari Joy Boy. Ya, jadi pemerintah yang tahu itu mencoba untuk menyegel kekuatan buah iblis ini karena ya, bedanya nih ya, Angkatan Laut dengan pemerintah dunia kan, atau Chipperpol. Kalau Angkatan Laut kan dia ngurusnya bajak laut nih. Nah, kalau Chipperpol sudah bergerak, itu biasanya hubungannya dengan Void Century atau abad kekosongan yang hilang. Jadi ya ujung-ujungnya kalau nggak senjata kuno, ya Joy Boy atau abad kekosongan itu. Ada juga yang bilang buah iblis Gomu Gomu no Mi ini digunakan sebagai counter ya, counter dari Goro-Goro no Mi ya. Karena memang, tapi untuk Goro-Goro no Mi ini sebenarnya yang mereka waspada itu Goro-Goro no Mi-nya, bukan Enel-nya. Kenapa? Karena ini kan 12 tahun yang lalu. Sementara Enel itu makan Goro-Goro no Mi itu 8 tahun yang lalu. Nah, berarti Goro-Goro no Mi ini emang udah ada di katalog ya. Dan kekuatannya juga udah diketahui, sangar, terkuat gitu kan. Nah, akhirnya pemerintah mewaspadai orang, mungkin nanti akan ada orang yang muncul menggunakan Goro-Goro no Mi dan menentang pemerintah. Makanya mereka menyiapkan Gomu Gomu no Mi untuk menentang orang pengguna Goro-Goro no Mi ini. Ada juga yang bilang kalau misalnya Gomu Gomu no ini kalau misalnya diawetkan itu bisa menangkal serangan dari Shirohige, karena Shirohige kala itu adalah bajak laut terkuat manusia terkuat di dunia. Ya, jadi untuk mengcounter Gura-Gura menggunakan Gomu Gomu no Mi. Dan ada juga yang mengatakan bahwa awaken dari buah iblis ini adalah menghapus ya, sama seperti ini. Apa sih? Penghapus kita zaman SD itu kan dari karet kan, gunanya untuk menghapus tulisan ya. Jadi ada yang bilang kalau Gomu-Gomu itu kekuatannya ya ini untuk menghapus buah setan gitu, sama kayak Yami-Yami gitu kan. Bedanya kan kalau nggak disentuh sama Kurohige kan kekuatannya balik tuh. Nah, kalau mungkin ada yang berspekulasi kalau Gomu-Gomu ini menghapusnya secara permanen ya. Tapi itu semua masih spekulasi, masih belum dikonfirmasi, masih belum diungkap ya. Jadi bisa aja salah, bisa aja benar. Jadi ya mungkin itu aja sih untuk pembahasan chapter 1017 ya. Banyak teorinya sebenarnya ini kalau mau diomongin ya. Terima kasih sudah nonton sampai sejauh ini, dan jangan lupa bagi kalian yang belum follow akun TikTok kita, silahkan di One Piecepedia. Kita ngobrolin One Piece tiap hari di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.